Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita di video pembahasan terkait dengan materi mata kuliah audit. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan chapter yang baru, yaitu chapter yang ke-9. Di chapter yang ke-9 ini kita membahas materi terkait dengan pengendalian internal dan pengendalian risiko atau internal control and control risk. Jadi di sini kita belajar apa itu internal control dan juga control risk dan juga fungsinya dan juga elemen-elemennya itu apa saja, bagaimana penerapannya terhadap suatu perusahaan atau suatu entitas gitu. Kita mulai. Nah, internal control. Kita mulai dari internal control dulu. Internal control dan control risk itu satu kesatuan yang bagian yang tidak terpisahkan. Fungsi internal control ya agar kita dapat mengendalikan risiko gitu. Jadi pengendalian internal digunakan untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengendalikan risiko atau control risk. Nah, internal control ini sendiri itu apa? Internal control itu adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Jadi manusia ya, suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan juga sistem teknologi informasi yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu suatu organisasi atau suatu entitas atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya pada objek tertentu gitu. Jadi dalam upaya mencapai tujuannya, perusahaan itu pasti perlu namanya pengendalian, yaitu pengendalian internal khususnya gitu, atau internal control. Kontrol ya bisa aja kita sebutkan sebagai suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh perusahaan untuk menyediakan atau menjamin bahwa tujuan pengendalian itu dipenuhi ya, tujuan dari perusahaan itu dipenuhi ya. Tujuannya apa saja? Bisa aja untuk mengamankan aset, kemudian memberikan informasi pelaporan keuangan yang relevan, yang reliable gitu, atau untuk sebagai suatu upaya untuk mematuhi peraturan yang ada terkait dengan hukum yang berlaku. Jadi setiap auditor itu diwajibkan untuk memahami sistem pengendalian internal dari si klien ya. Jadi sebelum melakukan proses audit, ya auditor harus menguasai dulu, harus mengerti dulu, memahami dulu sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh klien itu bagaimana sih prosedurnya, alurnya, bagannya, hierarkinya seperti apa gitu. Seperti disyaratkan dalam GAS, itu GAS sudah kita bahas ya, yaitu Generally Accepted Audit Standard, yaitu standar pekerjaan lapangan yang nomor 2 khususnya. Yaitu apa bunyinya? Yaitu pemahaman yang memadai atas syukur pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit ya. Pengendalian internal harus diperoleh gunanya untuk apa? Ya untuk dilakukannya perencanaan audit dan menentukan sifat, saat serta lingkup pengujian yang harus dilakukan oleh si auditor terhadap klien gitu. Nah, ini fungsi pemahaman internal kontrol oleh si auditor. Tujuan internal kontrol itu apa? Nah, tujuan pengendalian internal itu secara umum itu ada 2 ya, untuk pengendalian secara akuntansinya dan juga pengendalian secara administratifnya. Ya, contohnya apa fungsinya? Ya untuk untuk mengetahui bagaimana si klien mengamankan asetnya, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak wajar atau tidak semestinya. Kemudian ya bisanya untuk mengolah catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Itu bagaimana si perusahaan, si klien mengelola, mencatat, melaporkan asetnya secara wajar atau tidak wajar. Kemudian memberikan atau mempertanggungjawabkan atas informasi yang akurat dan juga reliable gitu. Nah, banyak sih semuanya ya terkait dengan tujuannya itu untuk menjamin bahwa perusahaan itu dalam pengendalian yang baik, dijalankan sudah secara efektif dan efisien, wajar dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Nah, ini terkait dengan pengendalian akuntansi ya, harusnya
yang berkaitan dengan proses pencatatannya, kemudian pelaporan keuangannya, pelaporan asetnya, segala macam. Kalau pengendalian administratif ya terkait dengan kelengkapan buktinya ya, kelengkapan administratif secara transaksinya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan juga kegiatan-kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu perusahaan gitu. Nah, sistem pengendalian internal ini kalau bagi klien ya dapat apa? Dapat mendorong dan juga memperbaiki efisiensi dari operasional perusahaan, dan juga yang tadi saya sampaikan ya, untuk mematuhi peraturan yang berlaku gitu, agar pelaporan keuangan juga disesuaikan atau disajikan secara sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, sistem pengendalian internal ini mencakup tiga hal utama ya, yaitu terkait dengan keandalan dan pelaporan keuangan atau reliability of financial reporting. Nah, dengan sistem pengendalian internal ya, harusnya pelaporan keuangan itu dapat diandalkan. Yang namanya pelaporan keuangan itu harus dapat diandalkan, dapat dipercaya, transparan, dapat dibuktikan, dan juga relevan. Nah, sistem pengendalian internal ini ya, untuk mencapai hal-hal tersebut dibutuhkan yang namanya sistem pengendalian internal. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan nih, untuk efisiensi dan efektivitas operasional, itu SOP-nya, bagan alurnya, proses pelaksanaan, otorisasinya, segala macam ya, semuanya pasti di bawah pengawasan dari sistem pengendalian internal ini, harus dinaungi atau mematuhi atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan terkait sesuai dengan sistem pengendalian internal, agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efisien dan juga efektif. Kemudian yang berikutnya itu ketaatan pada hukum dan peraturan. Tadi saya sudah sampaikan juga ya, ini ya, fungsinya apa pengendalian internalnya ini, yaitu untuk menciptakan suatu proses atau suatu prosedur yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan gitu ya, compliance with law and regulation. Nah, sistem pengendalian internal ini fungsi dilakukannya sistem pengendalian internal ini pada umumnya ada tiga fungsi penting ya. Yang pertama itu, dengan sistem pengendalian internal dapat memberikan pengendalian preventif ya, pengendalian preventif atau preventive control, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum terjadinya. Jadi suatu pengendalian yang untuk mencegah munculnya suatu masalah yang bakal timbul, yang bakal muncul itu. Contohnya ya, kita namanya cari karyawan yang merekrut karyawan yang berkualifikasi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya, memisahkan tugas antar pegawai, atau mengendalikan akses fisik atas aset ataupun informasi tertentu. Nah, kalau kita cari yang berkualifikasi ya, kita udah mencegah terjadinya kesalahan atau masalah. Kalau kita sembarang cari orang ya, otomatis kualifikasinya tidak memadai, otomatis hasil kerjanya juga tidak optimal, tidak maksimal. Nah, itu kan memicu terjadinya masalah ya gitu. Kemudian dipisahkan tugas karyawan, hak dan kewajibannya apa, job desk-nya apa saja, apa harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Yang kedua itu ada yang namanya pengendalian detektif atau detective control, yaitu pengendalian yang didesain, yang dirancang untuk menemukan masalah, pengendalian yang tidak terelakkan, yaitu untuk menemukan atau mengidentifikasi atau menemukan masalah pengendalian yang sudah muncul yang tidak bisa kita abaikan gitu, tidak terelakkan gitu. Contohnya apa? Misalnya melakukan penduplikasian, pengecekan kalkulasi, dan juga menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo tahunan gitu. Jadi kita udah cek kembali lagi, itu kesan-kesan yang udah nggak bisa terelakkan lagi. Misalnya ada rekonsiliasi bank yang salah gitu, atau ada kesalahan pencatatan di neraca atau di laporan keuangan tahun sebelumnya.
itu. Nah, itu kita lakukan pengendalian detektif. Yang ketiga itu ada namanya korektif atau pengendalian koreksi atau corrective control, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang telah dihasilkan. Kalau tadi yang detektif kan kita menemukan atau mengidentifikasi atau menemukan adanya suatu masa pengendalian. Kalau preventif kan kita mencegah terlebih dahulu, suatu pengendalian yang bersifat mencegah terlebih dahulu sebelum munculnya masalah. Kalau korektif itu dimana sudah kita identifikasi adanya suatu masalah yang sudah terjadi dan kita perbaiki, kita pulihkan lagi ya terkait dengan masalah tersebut, kesalahan yang telah ditimbulkan gitu. Ya contohnya apa? Kita buat yang namanya menjaga salinan backup pada file atau perbaikan kesalahan entry data. Yang tadi udah salah kita perbaiki, kita bikin jurnal koreksi misalnya. Itu. Kemudian pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Yaitu tujuannya untuk memperbaiki pengendalian yang sudah masa pengendalian yang sudah terjadi atau korektif ya, yang bersifat korektif. Itu. Nah, itu 3 fungsi penting dari pengendalian internal. Oke. Dan kita lanjut ke komponen-komponen internal control ya, dalam meminimalisir adanya risiko pengendalian. Di sini ada 5 komponen penting atas pengendalian internal menurut COSO atau merujuk pada COSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission ya. Ini terkait dengan suatu lembaga atau suatu forum ya yang bertugas untuk terkait dengan sistem pengendalian internal ya. Ini yang didirikan pada tahun 92 kalau nggak salah, tahun 90-an. Nah, itu merujuk pada COSO. Ada 5 komponen penting internal control ya. Di antaranya ada control environment atau lingkungan pengendalian, kemudian risk assessment atau penilaian risiko. Berikutnya ada information and communication, informasi dan komunikasi. Yang keempat ada control activities atau kegiatan pengendalian, dan yang terakhir yang kelima itu ada monitoring atau pemantauan. Nah, komponen ini terkait dengan internal control sebenarnya sudah sering kita dengar ya, kita bahas kita dengar dan ada dibahas sedikit lah di mata kuliah yang lain harusnya. Dan di PA2 kalau nggak salah itu kita udah belajar juga terkait dengan 5 komponen ini. Cuma ya tidak secara mendalam ya, hanya pembahasan secara dasarnya saja terkait dengan 5 komponen internal control ini. Kalau nggak salah itu di PA2 di subbab terkait dengan Front Internal Control dan CAS. Nah, itu di PA2 kalau nggak salah.